Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kali ini saya akan memberikan pemahaman mengapa kurikulum berubah, yaitu merupakan aksi nyata dari modul pelatihan mandiri yang sudah saya laksanakan di platform Merdeka Mengajar bagian kurikulum. Saya slideshow dulu. Saya pindahnya dulu Bapak Ibu. Bentar ya. Mengapa kurikulum berubah? Saya berikan laser dulu ya. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Bapak Ibu, kita ingat masa sekolah dulu, mengerjakan tugas dengan lembaran kertas, buku tulis, dan buku-buku cetak yang ada di perpustakaan itu yang telah kita laksanakan. Tetapi Ibu dan Bapak Guru pada zamannya telah berubah. Tablet, laptop, handphone, sekarang sudah banyak muncul dan murid sudah banyak yang menggunakan alat-alat itu semua. Dan ketika kita menjadi murid dulu, cita-cita kita juga seperti itu, Bapak Ibu, hanya ada guru, tentara, dan dokter. Tapi sekarang sudah bermacam-macam. Ada yang ilustrator, ada yang grammar, ada yang mungkin YouTuber, dan lain-lain. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penyelidikan menyampaikan murid sekarang sulit dipisahkan dari media sosial. Dengan kondisi tersebut, dapat kita manfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan meminta murid mengerjakan dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ibu dan Bapak Guru hebat, marilah kita lihat pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child," yaitu butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah tersebut menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Dalam merancang kurikulum harus menempatkan 1. Kebutuhan, 2. Pendapat, 3. Pengalaman, 4. Hasil belajar, 5.
kepentingan murid. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Seluruh pihak harus terus berkolaborasi. Orang tua harus belajar memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Pemerintah pusat dan daerah dan pemangku kepentingan pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kepentingan murid. Nah, menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran? Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian perubahan ke arah yang lebih baik. Itu Bapak Ibu isi dari slide yang sudah saya paparkan untuk aksi nyata. Sedangkan foto arsipnya ini foto arsip yang sudah saya laksanakan. Kemudian ini saya beserta Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Ridho Basuki. Kemudian ini ada umpan balik dari beberapa guru. 1. Menurut pendapat saya, semuanya itu benar Ibu. Kita merasa senang jika menggunakan media sosial. Kemudian nomor 2, sangat bagus, saya sangat mendukung. Dengan perubahan kurikulum yang ada memberikan motivasi untuk tetap belajar dan mengajar meskipun dalam kondisi pandemi. Memberikan kemerdekaan, mengembangkan kreasi dan mengajar, dan tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa dan kearifan lokal. Saya sudah mengerti, ketiga ya, saya sudah mengerti mengapa kurikulum berubah dan kurikulum merdeka. Itulah yang cocok saat ini. Mantap Bu Guru, pemaparan yang sangat menarik. Itu Bapak Ibu yang sudah saya berikan. Kemudian di sini contoh dari beberapa WA yang sudah umpan balik ke saya. Kemudian terima kasih sudah selesai. Di aksi nyata ini sudah saya berikan Bapak Ibu, dilihat nanti di platform Merdeka Mengajar ya. Saya atau kami minta tolong diberi umpan balik. Barangkali ada sesuatu yang bisa kami tambahkan untuk aksi nyata di lain modul. Sekian pemaparan aksi nyata saya. Ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.